Halo Senini, Tabi pun. Jika minggu kemarin kita sudah membahas tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran, maka minggu ini kita akan membahas mengenai pemilihan media pembelajaran. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Kalian tahu nggak sih, dalam memilih media pembelajaran, ada beberapa tahapannya loh. Apa aja sih tahapannya? Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran, tahapan yang pertama adalah dasar pemilihan media pembelajaran. Nah, dalam pemilihan media pembelajaran, kita harus memperhatikan beberapa faktor seperti dana atau material, peserta didik, mata pelajaran, dan juga jenis-jenis media. Dasar yang pertama adalah dana dan material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran, dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal. Sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik, maka guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal. Yang kedua, materi pembelajaran. Selain dana, di sini juga guru harus memperhatikan materi pembelajaran. Karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya pun juga berbeda. Sebelum menentukan media, guru harus mengurutkan materi dan menggabungkan materi agar saling berkesinambungan. Yang ketiga adalah peserta didik. Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu dari peserta didiknya. Pemahaman peserta individu dengan individu lainnya itu berbeda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan sebagainya. Dari data tersebut, guru harus membuat media semenarik mungkin agar perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda dapat tertuju pada media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Yang ketiga, jenis-jenis media. Pendidik dalam memilih media harus menentukan jenis media yang akan digunakan yang mana. Jenis-jenis media antara lain ada media audio, visual, audiovisual, dan alat peraga. Selanjutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu kriteria umum dan khusus dalam memilih media. Dalam memilih media ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan, antara lain seperti ketersediaan, kesesuaian, tingkat kesulitan, biaya, dan kualitas teknis. Kriteria yang pertama adalah kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Yang kedua adalah tingkat kesulitan. Media yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis. Sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas. Kalimatnya terlalu panjang, jadi susah untuk difahami oleh peserta didik. Dalam pembelajaran TIK, di buku TIK biasanya ada gambar dan dilingkari langkah-langkah untuk menyalakan komputer, tetapi gambar dan tulisannya tidak jelas dan sulit untuk difahami, maka guru harus memperjelasnya dengan medianya sendiri. Yang ketiga adalah biaya. Dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media mahal tapi tidak bermanfaat untuk peserta didik. Pilihlah media yang harganya relatif murah tapi memiliki banyak manfaat bagi peserta didik untuk mempermudah memahami suatu materi pelajaran. Yang keempat adalah ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih media lain seperti menggambarkannya langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Yang terakhir, kualitas teknis. Media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas teknis yang bisa digunakan untuk segalanya, untuk beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang memiliki kualitas teknis baik untuk pemahaman siswa dalam belajar. Tahapan yang ketiga adalah prosedur pemilihan media. Dalam pemilihan media ada beberapa prosedur yang
dapat kita lakukan. Antara lain terdapat 3, yaitu model flowchart, model matrik, dan juga model checklist. Setiap kegiatan apapun pasti ada prosedur yang harus kita lakukan untuk menetapkan suatu kegiatan. Begitu pula dalam pemilihan media, juga memiliki beberapa prosedur, diantaranya yaitu yang pertama, model flowchart. Model flowchart digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, ada model matrik. Model matrik digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Yang terakhir, model checklist. Model checklist digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Nah, itu tadi materi mengenai pemilihan media pembelajaran. Pasti semuanya sudah pada paham kan? Jangan lupa nantikan video yang berikutnya.